seorang anak laki-laki yang bernama Oscar. Ia baru berusia 12 tahun dan dia tinggal di Scotland bersama ibunya. Dikarenakan orang tuanya Oscar sudah bercerai, dia pun selalu diganggu oleh teman-teman kelasnya. Ketika Oscar lagi melihat ke jendela, ada tetangga baru yang baru pindah di samping apartemennya. Dia memiliki anak, seorang gadis yang bernama Ellie. Ia orangnya cantik, imut, soleha, rajin ke sawah, rajin menabung, rajin... sudahlah. Esok harinya, ayahnya Ellie menyiapkan peralatan untuk dipakai mencari mangsa. Ketika di lokasi, ayahnya Ellie sedang menunggu mangsanya hingga ada orang yang lewat. Ia pun berpura-pura menanyakan waktu dengan alasan dia tidak membawa jam. Tanpa buang-buang waktu, ia langsung menutup mulut mangsanya menggunakan masker gas hingga orang tersebut meninggal. Ia pun langsung menggantung orang tersebut menghadap ke bawah. Nah, ketika kejerikannya baru terisi, tiba-tiba datang seekor anjing mendekatinya. Ia pun mencoba mengusirnya, tapi anjingnya kagak mau pergi. Ayahnya Ellie yang takut ketahuan dikarenakan pemilik anjing akan datang, ia bergegas pergi dan lupa membawa jerigennya. Sedangkan di sisi lain, Oscar yang lagi di luar apartemen, ia yang sedang emosi karena tidak bisa apa-apa melawan temannya, ia hanya bisa melampiaskan emosinya ke kayu. Nah, datanglah Ellie mendekatinya. Oscar yang baru melihat Ellie, ia pun bertanya, "Kamu tinggal di mana?" Ellie pun menjawab dirinya tinggal di samping apartemennya. Sedangkan ayahnya Ellie yang baru pulang, ia langsung dimarahi oleh Ellie dikarenakan dirinya gagal membawakan Ellie jus buah bawang. Nah, perlu diketahui Ellie sebenarnya adalah vampir. Ayahnya yang selalu keluar mencarikan Ellie jus bawang yang masih segar dikarenakan Ellie tidak berani terkena matahari. Esok harinya, jenazah bekas mangsa ayahnya Ellie tadi malam ditemukan dan masuk berita. Sedangkan orang tuanya Oscar yang mengetahui berita tersebut, ia pun menyuruh Oscar untuk jangan pulang malam-malam. Dan sepulang sekolah, dirinya harus tetap berada di dalam rumah. Tapi Oscar malah pamitan ke ibunya untuk keluar main di depan apartemen. Nah, ketika Oscar sedang di depan, tiba-tiba datang Ellie mendekatinya. Ellie yang penasaran Oscar lagi apa, ia pun mengamati Oscar dan bertanya. Oscar pun memberitahukan bahwa dirinya sedang main Rubik. Lalu, Oscar mengajarkan Ellie cara memainkannya. Nah, karena sudah larut malam, Oscar pun masuk dan menyuruh Ellie untuk mengembalikan Rubiknya besok aja. Sedangkan Ellie yang tadi niatnya ingin menyantap Oscar, ia pun membiarkan Oscar pergi. Sedangkan Ellie yang belum minum jus bawang merah, ia pun pergi mencari mangsa yang lain. Ketika seorang sedang lewat yang baru selesai menyapa temannya yang rumahnya di atas jembatan, Ellie langsung pura-pura minta tolong. Hingga ketika Ellie sudah digendong, dia pun langsung meminum jus bawangnya. Tapi ia dilihat oleh teman orang yang dimangsa. Ellie pun langsung pergi. Ketika Ellie yang baru nyampe rumah, dirinya yang nekat mencari mangsa sendirian, Ellie pun langsung dimarahi oleh ayahnya. Sedangkan di sebelah, Oscar sedang menguping. Nah, ketika ayahnya Ellie sedang selesai marah, ayahnya Ellie langsung bergegas pergi. Sedangkan orang yang tadi melihat kejadian tersebut, ia langsung pergi ke tempat tongkrongannya dan memberitahukan temannya atas kejadian tadi. Tapi ketika mereka di TKP, jenazah temannya sudah tidak ada. Mereka hanya menemukan bekas tumpahan jus bawangnya dan ternyata jenazahnya sudah dibuang oleh ayahnya Ellie. Esok harinya, Oscar yang baru pulang sekolah, dirinya diganggu lagi oleh ketiga temannya hingga wajahnya Oscar terluka. Dikarenakan wajah Oscar terluka, mereka semua berlari. Nah, dikarenakan mereka takut Oscar kenapa-napa dan melapor ke orang tuanya. Ketika Oscar dan Ellie sedang mengobrol, Ellie pun melihat wajahnya Oscar yang terluka. Hingga Ellie pun menyuruh Oscar untuk melawan balik. Tapi Oscar memberitahukan Ellie, dirinya tidak berani melawan mereka. Dikarenakan mereka bertiga, sedangkan dirinya sendirian. Mendengar itu, Ellie menawarkan bantuan kepada Oscar. Tapi Oscar menolaknya. Oscar pun mengajak Ellie keluar dan membeli cireng. Nah, ketika Oscar sudah membeli cirengnya, ia menawarkannya ke Ellie, tapi Ellie langsung menolaknya, dikarenakan Ellie tidak bisa makan apapun selain jus bawang merah.
Sedangkan Ellie yang melihat Oscar memasang wajah sedih, ia pun mengatakan ke Oscar bahwa dirinya akan mencicipinya sedikit. Setelah ia mencicipinya, ia langsung mual muntah. Oscar yang khawatir, ia pun mengejar Ellie dan mencoba menenangkan Ellie. Oscar pun mencuri kesempitan dalam kesempatan. Ia memeluk Ellie sambil mengatakan dirinya menyukai Ellie. Tapi Ellie tidak menghiraukan perkataan Oscar. Pagi harinya Oscar pergi ke rumah ayahnya. Di sini dirinya bermain-main, berbahagia, canda tawa, meriang, diabetes, hipertensi, seteruk, kejang-kejang, korengan, gatal-gatal, kurap, hingga membuat Ellie kesepian. Malam harinya ayahnya Ellie siap-siap akan pergi mencarikan Ellie makanan sambil membawa air keras untuk menyiram wajahnya yang akan dipakai untuk berjaga-jaga jika dirinya tertangkap. Ayahnya berpesan kepada Ellie dirinya tidak boleh menemui Oscar malam ini dikarenakan ia akan mendapatkan makanan segar. Nah, ketika ayahnya Ellie sampai di salah satu sekolah, ia mengincar anak sekolahan yang masih muda. Ayahnya Ellie pun berhasil menangkap salah satu siswa. Sedangkan di luar, teman siswa yang menunggu mereka curiga dikarenakan begitu lama temannya mengganti pakaian hingga mereka menyusul. Sedangkan siswa yang ditangkap ia mulai sadar, dirinya langsung berteriak meminta tolong hingga temannya pun langsung datang mendobrak pintu. Nah, dikarenakan ayahnya Ellie gagal, ia langsung menyiram wajahnya menggunakan air keras yang ia bawa. Hingga ayahnya Ellie tertangkap, tapi karena wajahnya yang terluka oleh air keras, dia dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Ellie yang mengetahui ayahnya masuk rumah sakit, ia langsung datang ke rumah sakit dan bertanya kepada perawat yang berjaga. Ia pun diberitahu bahwa ayahnya berada di lantai 7, di mana ayahnya berada di ruangan yang sangat khusus, tidak boleh sembarangan orang yang melihatnya. Ellie yang mendengar perkataan perawat, ia pun langsung pergi. Sedangkan perawat yang tadi kasihan melihat Ellie, ia pun mengejar Ellie keluar. Tapi Ellie tidak ada, dikarenakan Ellie sudah memanjat bagaikan King Kong. Nah, ketika Ellie sampai di ruangan ayahnya, dirinya akan masuk. Namun ayahnya melarang Ellie, dikarenakan di luar ada polisi yang berjaga. Nah, karena wajah ayahnya sudah rusak, dia menyuruh Ellie meminum jus bawangnya. Tanpa pikir panjang, Ellie langsung menyantapnya. Ellie yang pulang ke rumahnya Oscar, ia melihat Oscar sedang tidur. Ellie pun membangunkannya, lalu masuk ke kamarnya Oscar. Nah, dikarenakan Ellie yang kedinginan dan butuh selimut bernyawa, Ellie pun tidur di samping Oscar. Sedangkan Oscar yang tahu Ellie tidak memakai benang sehelai, Oscar pun mulai merasakan hangatnya api neraka. Oscar pun mengajak Ellie jadian, tapi Ellie menolaknya. Dikarenakan Ellie berpikiran jika jadian dirinya akan selalu diberikan terapi semangko. Tapi Oscar memberitahukan Ellie bahwa semuanya tidak akan ada yang berubah. Sama seperti biasanya. Mendengar penjelasan Oscar, Ellie pun menerima Oscar dan mereka jadian. Nah, setelah jadian, Ellie memberikan Oscar terapi raba hingga menyebabkan Oscar tambah merasakan panasnya api neraka. Pagi harinya, Oscar pergi liburan bersama teman-teman kelasnya termasuk guru-gurunya. Oscar yang dari dulu ingin balas dendam ke temannya, tiba-tiba Oscar jadi gentle dikarenakan dirinya sudah jadian bersama Ellie. Ketika temannya sudah berada di depannya, ia langsung menabok telinganya hingga menyebabkan telinga temannya seperti cilok yang dicelupi oleh saus. Nah, gurunya pun langsung datang dan membawa mereka semua pulang. Dan di waktu yang bersamaan, jenazah yang dibuang oleh ayahnya Ellie ditemukan oleh polisi. Setelah kejadian tadi, Oscar bocil yang so romantis, ia mengajak Ellie melakukan sumpah. Sedangkan Oscar yang tidak tahu bahwa Ellie adalah vampir, ia menyuruh Ellie melukai tangannya sedikit. Sedangkan Ellie yang melihat jus bawahnya Oscar berjatuhan, dirinya langsung menyedot jus bawahnya Oscar yang di lantai. Ellie pun langsung menyuruh Oscar untuk pergi. Nah, dikarenakan dia malu terhadap Oscar, si Ellie pun langsung pergi. Sedangkan di sisi lain, Virginia lagi ngambek terhadap Luke dikarenakan si Luke menyerah mencari siapa yang menghabisi temannya. Nah, ketika di perjalanan pulang, Ellie yang lagi di atas pohon melihat Virginia. Ia pun langsung menghisap Virginia, namun dirinya dilihat oleh Luke.
Lalu ia menendang Ellie hingga temannya Virginia pun datang. Nah, sedangkan Ellie yang mengetahui jumlah mereka lebih dari satu, ia pun langsung kabur. Pagi harinya, Virginia pun terbangun dikarenakan kaget tangannya terbakar oleh sinar matahari. Ia pun masih belum sadar. Ia membuka korden jendelanya, seketika ia langsung kepanasan dan menutup kembali kordennya. Dirinya pun langsung melihat lukanya di depan cermin. Nah, ketika ia melihat jus bawahnya bekas lukanya, ia pun ingin menghisapnya. Dan ternyata Virginia tertular jadi vampir. Virginia yang kehausan akan jus bawang, ia pun mencari jenazah yang dihabisi oleh Ellie. Nah, karena dirinya tidak menemukan jenazah tersebut, dia datang ke rumah temannya. Nah, ketika ia baru nyampe di dalam, ia ketakutan melihat kucing. Hingga ia diserbu oleh kucing-kucing tersebut. Ia pun keluar dan terjatuh dari tangga. Luke pun langsung membawa ia ke rumah sakit. Nah, ketika Virginia sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang, Virginia yang tidak ingin hidup menjadi vampir, ia pun menyuruh dokter untuk membuka kordennya. Ketika dokter membuka kordennya, seketika itu Virginia langsung terbakar. Dokter dan Luke pun kaget melihat kejadian tersebut. Sedangkan Ellie yang merasa tidak nyaman dengan sikap Oscar, seolah-olah ada rasa takut terhadap dirinya setelah mengetahui dirinya adalah vampir. Ia pun mendatangi Oscar dan menunjukkan betapa seramnya dirinya. Hingga Oscar memeluk Ellie dan Ellie pun merasa tenang dan meminta Oscar untuk tetap bersama dirinya untuk sementara ini. Dikarenakan Ellie yang bau keringatnya sangat menyengat banget dah, seperti bau bangke, Oscar pun menyuruh Ellie untuk mandi. Setelah Ellie selesai mandi, Oscar menyuruh Ellie mengganti pakaiannya menggunakan baju ibunya Oscar. Nah, Oscar yang penasaran ingin tahu penyebab Ellie tidak mau diberikan terapi semangko, ia pun mengintip. Hingga Oscar melihat donatnya Ellie sudah rusak total. Ibarat tanah yang kering kerontang, tidak pernah terkena air, retak, gersang, pokoknya seperti bibir sariawan. Sedangkan ibunya Oscar yang baru pulang, Oscar pun langsung menyuruh Ellie kembali ke rumahnya melalui jendela. Pagi harinya, Luke yang sangat dendam terhadap Ellie, ia diam-diam memasuki apartemennya Ellie dan memeriksa semua isi apartemennya, serta merusak semua penghalang sinar matahari, hingga Luke menemukan Ellie yang sedang tertidur di bak mandi. Nah, ketika Luke akan membuka kordennya, sedangkan Oscar yang mengetahui Luke datang, dia pun sudah menodongkan pisau ke Luke. Dikarenakan Oscar berteriak hingga menyebabkan Ellie terbangun dan langsung loncat meminum jus bawangnya Luke, hingga Luke pun meninggal. Setelah Ellie menghabisi Luke, ia pun langsung memeluk Oscar dari belakang. Lalu ia pamitan. Ellie pun mengatakan ia akan pergi meninggalkan Oscar. Ellie pun langsung memberikan Oscar terapi oksigen hingga akhirnya Ellie pun terlihat pergi menggunakan mobil dan semua barangnya sudah tidak ada yang tersisa di apartemennya. Dan kini hidupnya Oscar kembali seperti biasa, di mana teman-temannya Oscar yang masih tidak terima akan perlakuan Oscar yang menabok telinga adiknya. Oscar pun disuruh menyelam dan menahan napas selama 3 menit. Tapi ketika Oscar dipaksa menyelam, tiba-tiba temannya Oscar sudah pada meninggal. Dan ternyata Ellie kembali membantu Oscar. Terlihat Oscar sedang dari kereta api menuju akhir dari film ini. Dan filmnya pun selesai.